Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini Ibu masih akan membahas mengenai tema bab 1 secara keseluruhan. Ya, di tema bab 1 kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang ditulis berdasarkan penelitian pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus ada di dalam sebuah teks laporan hasil pengamatan, yaitu nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita membuat laporan yang baik? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan pengamatan satu objek, mencatat atau mengumpulkan data pengamatan objek yang telah diamati, kemudian membuat kerangka laporan, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa yang baik dan benar, dan menyunting atau mengedit hasil laporan agar menjadi laporan yang sempurna. Selanjutnya, nah ini contoh laporan hasil pengamatan ya, sudah kita lihat, kalian bisa lihat di buku juga ada contoh-contohnya. Nah, kemudian setelah kita membuat laporan yang kita buat, maka untuk memudahkan pembaca memahami laporan yang kita buat, maka langkah baiknya kita membuat kesimpulan dari laporan yang kita buat. Nah, kita ketahui bahwa kesimpulan itu merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Itu yang dimaksud dengan menyimpulkan laporan. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika kita membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan? Yang pertama, membaca keseluruhan teks yang dibaca, mencatat setiap informasi penting dari teks, mencatat ide pokok dari setiap paragraf, mencatat kata kunci, dan membuat pernyataan sesuai informasi. Selanjutnya, latihan kalian sudah dilakukan ya. Nah, kemudian setelah kita membuat kesimpulan, maka kita juga harus bisa melakukan penilaian terhadap kesimpulan yang kita buat ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menilai kesimpulan yang kita buat ya? Kita ketahui bahwa menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Nah, kita lihat kriteria kesimpulan laporan yang baik apa saja. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Yang kedua, mengundang ide pokok dan informasi dalam laporan. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Dan yang keempat, menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Nah, kalian sudah mengerjakan apa yang Ibu kerjakan pada setiap pertemuannya, maka setelah pertemuan ini Ibu harapkan kalian mengisi latihan di tema 1 ini ya, di buku besar kalian boleh lihat latihannya, kemudian diisi jawabannya di buku kecil ya. Untuk selanjutnya, untuk latihan Ibu akan berikan latihan dalam bentuk Google Form ya. Kalian hasilnya bisa dikirim, bisa dilihat di link yang akan Ibu maaf ya, untuk kelas 6 Ibu tidak buat linknya, jadi kalian hanya mengisi hasil latihan di tema 1 ini ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima, menyimak pembelajaran dari Ibu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.